Terima kasih buat kesetiaanmu dalam hidup kami yang gak pernah habis. Kebaikanmu yang ada dari satu generasi kepada generasi berikutnya turun temurun. Tuhan selalu baik sama kami. Hari ini kami siapkan hati kami. Tuhan berbicaralah, berkaryalah. Kami percaya masa penantian kami akan menjadi masa yang penuh dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah dalam nama Yesus. Yang siap dilawat oleh kuasa firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa. Silakan duduk kembali. Tapi benar, ibadah wanita tuh paling luar biasa. Saya akui. Foto nggak habis-habis biasanya. Saya pernah datang di pelayanan di satu ibadah wanita, 1 jam tuh nggak kelar-kelar fotonya. Tapi saya akhirnya pamitan, sudah melebihi kekuatan saya. Saya pulang dulu. Siap diberkati oleh firman Tuhan? Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan, ikuti kata-kata saya. Katakan seperti ini: masa penantian di dalam Tuhan akan berakhir dengan kemenangan yang besar. Nomor saya katakan amin. Saya pertama-tama terima kasih dulu ya buat Bu Widya, Bu Yani yang udah mengundang saya, dan semoga nggak salah ngundang ya. Oke. Mazmur 125 5-6. Kita baca firman Tuhan. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Orang-orang yang apa? Menabur dengan apa? Mencucurkan air mata. Berarti kan taburannya nggak mudah. Betul. Sampai nangis itu kan berarti ada sesuatu yang nggak mudah yang mesti ditabur. Namun akan apa? Menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Ditegaskan di ayat 6. Orang yang apa? Berjalan apa? Maju dengan apa? Menangis sambil menabur benih. Nah, kita ngomong dengan kata apa? Semoga pasti. Sama-sama katakan pasti. Di dalam Tuhan gak ada kata semoga. Yang ada cuma kepastian. Pasti pulang dengan apa? Sorak-sorai sambil membawa apa? Nah, kata berkas-berkasnya ini di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan firman Allah hidup, dipakai dengan kalimat ini: dengan membawa tuaian yang berkelimpahan. Wow, bukan sembarang tuai, tapi tuai yang berlimpah. Mazmur 126 ini latar belakangnya, ini sebuah nyanyian ziarah, di mana ini adalah sebuah nyanyian yang dinyanyikan untuk mengingat pemulihan yang Tuhan pernah lakukan. Jadi Mazmur itu ternyata isinya gak cuma Daud yang nulis. Karena kalau ngomong tentang background dari ayat ini, ternyata ini kumpulan nyanyian, salah satunya dimasukkan adalah nyanyian untuk mengingat pemulihan yang Tuhan pernah lakukan waktu bangsa Israel itu dipulihkan dari pembuangan dari Babel. Dan itu kan kejadiannya setelah dari zamannya Daud, kita mesti ngerti. Jadi ternyata rentang waktunya sekalipun sama-sama kitab Mazmur, rentang waktunya itu nggak sama. Bukan cuma di zaman Daud, tapi zaman setelahnya Daud pun dimasukkan di sana. Nah, yang menarik apa? Ketika saya baca Mazmur 126 ini, bangsa Israel itu mengalami namanya pembuangan di Babel karena mereka itu melakukan sesuatu yang gak taat dan menolak terus anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Ditegur Tuhan berulang kali, dikasih karunia tetap gak bertobat, dan terjadilah namanya masa 70 tahun pembuangan itu. Tapi yang menarik, setelah 70 tahun pembuangan di Babel itu, Tuhan itu pulihkan dengan luar biasa. Yang menariknya, mereka bisa kembali ke tanah airnya, ke tempat wilayah di mana Tuhan kasih tanah buat mereka. Itu justru melalui cara yang gak masuk akal, melalui seorang raja namanya Raja Kores. Yang menariknya, Raja Kores ini bukan orang Yahudi, ini orang Persia, bukan bangsa yang menyembah Tuhan, tapi bisa dipakai sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel balik ke tanah air. Dengar ini hari, kalau Tuhan mau memulihkan hidup kita, Tuhan akan memakai banyak cara yang gak masuk akal. Makanya jangan suka kotakkan Tuhan kalau Tuhan mau pulihkan kita. Lihat hidup orang lain, udah gak perlu lihat kiri kanan, pandang Tuhan aja.
Karena Tuhan punya cara sendiri buat kita. Ya. Dan kalau Tuhan pulihkan dengan ini, selalu Tuhan tuh kasih yang lebih baik. Hana menanti untuk dapat anak, tapi terjadi apa? Nggak cuma dikasih anak, dikasihnya nabi. Iya. Masa penantian kita di dalam Tuhan, kemenangan yang Tuhan kasih, ujungnya kemenangan yang besar, itu akan lebih dari apapun kita bisa bayangkan. Kau pikir cuma menuai, tapi Tuhan kasih tuain yang berkelimpahan. Tuhan itu dahsyat. Nah, kita lihat Esra 1 ya, 1-4. Cara Tuhan itu gak masuk akal. Waktu saya baca kisah ini, wow, Tuhan itu luar biasa bang. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan yang menggerakkan hati siapa? Hatinya Kores. Karena manusia gak bisa, tapi Tuhan kalau bekerja ya gak mungkin jadi mungkin. Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Bayangkan, zaman itu kerajaan Persia, zaman sekarang namanya Iran. Persia itu ya dulu namanya kerajaan Persia. Itu adalah bangsa yang besar, tapi yang luar biasa. Dia berkatakan seperti ini: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Tuh. Bangsa Israel mikirnya cuma balik ke tanah air aja udah puji Tuhan. Tapi yang Tuhan lakukan ketika kita baca ayat terakhir ini, sampai perak dan emas dan yang lain Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Tuh. Kalau Tuhan mau pulihkan keadaan kita, lebih dari apapun kita bisa bayangkan. Makanya kalau Anda baca Mazmur 126 dimulai dengan kata-kata ini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang yang bermimpi. Karena memang gak masuk akal. Amin. Nah, ketika saya lihat lagi Mazmur 126, hal yang menarik adalah ada sebuah rentang waktu antara masa menabur dan masa menuai. Betul kan? Ada waktunya 70 tahun tuh. Inilah yang dinamakan namanya masa apa? Penantian. Nah, dalam hidup ini saya yakin semua kita lah sama. Kita pasti dalam hidup ini ada namanya masa penantian. Betul kan? Beberapa dari Anda mungkin sedang menantikan anggota keluarga Anda yang hatinya begitu keras, gak mau bertobat. Anda menantikan kapan yang mereka diselamatkan. Betul gak sih? Ada namanya masa penantian. Ada beberapa yang mungkin sedang menantikan entah Anda maupun orang-orang yang Anda kenal. Sekarang kondisinya sakit, kapan dia sembuh? Ada yang menantikan itu. Ada yang menantikan keluarganya sedang bermasalah. Ada yang menantikan kapan ya keluargaku bisa harmonis. Ada yang menantikan anaknya rewelnya luar biasa, berontaknya luar biasa. Kapan ya anakku bisa jadi dewasa, cinta Tuhan, takut sama Tuhan, bertanggung jawab. Ya, semua dari kita selalu dalam hidup ini ada namanya masa apa? Penantian. Nah, masa penantian itu yang lebih penting. Dengar ini, bukan kita dapat apa, tapi kita jadi siapa. Ini lebih penting. Karena kalau cuma mendapatkan apa, orang yang nggak kenal Tuhan pun mereka bisa ngalami namanya sakit sembuh nggak? Bisa. Pekerjaannya yang rugi terus tiba-tiba jadi untung, yang nggak kenal Tuhan bisa ngalamin itu? Bisa. Tapi pertanyaannya yang harusnya beda. Bukan cuma sekedar kita dipulihkan dengan apa yang kita bisa terima dari Tuhan, tetapi kita tuh bisa menjadi pribadi seperti apa. Itu yang lebih penting. Karena itu yang nilainya kekal. Buat apa sakit jadi sembuh, tapi justru jauh dari Tuhan?
apa? Kelihatannya usahanya diberkati tetapi karakternya ancur-ancuran. Bukankah yang lebih penting adalah apapun pemulihan yang kita terima itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan? Katakan amin. Itu lebih penting. Yang lebih penting lagi apa? Bukan cuma kita terima berkat dari Tuhan, tapi berkat itu menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan. Apalah artinya kalau misalnya usahamu tambah lebih baik, tapi karakter Anda nggak berubah, sombong terus, nggak ada arti. Makanya hari ini masa penantian yang berarti bukan cuma berhenti kita dapat apa, tapi kita menjadi siapa? Menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Itu baru namanya masa penantian berakhir dengan kemenangan yang besar. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang menarik tentang masa penantian. Dengar ini. Kalau belum waktunya, tidak akan terjadi. Dengar sekali lagi. Saya belajar ini. Kalau memang belum waktunya Tuhan, mau ngapain juga, tetap nggak bisa terjadi. Karena memang belum waktunya. Dalam hidup ini ada hal yang nggak bisa dipercepat. Yesus saja bangkit pada hari ketiga. Kalau pada hari kedua sudah bangkit belum? Belum, ada waktunya. Bangsa Israel kalau belum 70 tahun juga nggak bakal bisa ngalami pemulihan dari Tuhan. Semua hal dalam hidup ini selalu ada waktu. Jadi selalu ingat ini. Kalau belum waktunya nggak bakal terjadi. Dan Tuhan selalu tahu waktu yang terbaik buat kita. Kalau kita siap, kalau memang sudah waktunya, timingnya Tuhan, yang lain juga sudah dipersiapkan, baru waktu itu datang buat kita. Yang kedua, saya belajar bicara tentang masa penantian. Kalau bukan pintunya, tidak akan terbuka. Anda boleh usaha macam-macam, dan ujungnya kadang-kadang buang-buang waktu sih, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran. Anda maksa Tuhan masalahnya. Kalau memang bukan pintu yang Tuhan mau, gak bakal terbuka. Saya tuh ngalamin sendiri. Ada sebuah pelayanan yang saya mau kerjakan. Ini pelayanan baik loh, jangan salah, ini pelayanan. Saya tuh pengen jadi berkat di satu area. Dan saya udah usaha untuk pendekatan ke beberapa orang yang menurut saya mereka orang-orang kunci di dalam dunia pelayanan tersebut. Sampai hari ini setelah beberapa tahun mengerjakan itu, tetap mental. Sampai akhirnya saya sadar, itu memang bukan yang Tuhan mau. Itu memang bukan pintumu, nak, jangan maksa. Akhirnya saya ngerti maunya Tuhan, akhirnya saya fokus kepada panggilan yang memang Tuhan kasih. Makanya hari ini jangan maksa Tuhan, katakan amin. Jangan maksa Tuhan. Makanya dalam masa penantian selalu berkata gini, bukan kehendakku yang jadi, namun kehendaknya Tuhan yang terjadi. Amin. Nah, masa penantian kita akan berakhir dengan kemenangan yang besar. Itu selalu dimulai kalau ada taburan yang terbaik. Karena tidak mungkin ada namanya tuaian kalau tidak ada taburan. Tuhan itu memberkati bukan dari apa yang kita simpan atau kita diamkan, tapi Tuhan itu melipat kali gandakan dari apa yang kita tabur. Itu prinsip benar. Artinya kalau engkau nggak mengerjakan apa-apa, makanya Tuhan nggak bisa memberkati. Karena Tuhan memberkati kalau engkau mengusahakannya juga. Itu bukti kita mengimani. Iman tanpa perbuatan mati, nggak jadi apa-apa. Nah, ada sebuah kisah di Alkitab yang menarik. Di dalam Markus 5, ayatnya cukup panjang. Saya mesti bukakan semuanya supaya Anda dapat kebenaran ini secara utuh. Ya. Ini kisah tentang bagaimana Yesus itu membangkitkan anaknya Yairus, dan di waktu yang hampir mirip ada seorang wanita pendarahan 12 tahun juga disembuhkan di sana. Saya yakin banyak dari kita mesti pernah dengar kisahnya. Tapi yang seringkali mungkin jarang dibahas, ada angka 12 yang mirip di sana. Yang satu anak Yairus itu usianya 12 tahun. Dan di dalam 12 tahun itu dia mengalami mujizat, mati dibangkitkan. Tapi yang satu ada seorang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan, kemana-mana udah gak bisa sembuh.
Sampai akhirnya setelah 12 tahun itu akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Dan singkat cerita, Yesus sembuhkan di sana. Ya, sama-sama bicara wanita. Kita akan lihat kisah. Markus 5:21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak itu berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Jadi bayangkan visualisasikan. Ini orang banyak banget di sana, berbondong-bondong. Ingat Yesus pernah kasih makan berapa orang? 5.000 orang. Jadi bayangkan ini yang berbondong-bondong itu bisa jadi ribuan orang. Sedangkan Yesus itu berada di tepi danau. Dan ketika Yesus sudah berada di tepi danau, 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Yairus. Jadi kalau seorang kepala rumah ibadat berarti kan secara posisi dia adalah orang yang disegani, dihormati di kalangan masyarakat, ya. Tetapi ketika ia melihat Yesus, ia mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Tersungkurlah si Yairus ini di depan kakinya Yesus, dan dia memohon dengan sangat kepadanya. Berarti permohonannya ini bukan biasa-biasa. Anakku perempuan sedang sakit. Dan di sini dikatakan hampir apa? Hampir mati. Jadi waktu itu belum mati dong, betul ya? Hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan Yairus itu, ya. Orang banyak juga berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi ceritanya gini, Yesus sedang perjalanan ke rumahnya Yairus, dan banyak orang tetap ikuti dia. Tapi ayat 25 ada sebuah cerita yang menarik. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi dia udah cari dokter macam-macam, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada. Udah gak ada duit. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Tetapi dia, wanita itu, dia sudah mendengar. Jadi sebelum dia menghampiri Yesus, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, akhirnya dia berani untuk mendekati Yesus dari mana? Belakang, dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya akan loncat langsung ke ayat 35. Multimedia bisa bantu. 35 ya. Jadi setelah terjadi peristiwa kesembuhan itu, jadi Anda bisa bayangkan kronologisnya. Yairus dia berhenti, ya, ketika Yesus menyembuhkan wanita itu, betul gak sih? Ya, dia akhirnya jalannya tertahan, betul gak sih? Karena setelah ada wanita itu menjamah jubah Yesus, Yesus itu berhenti di sana. Kalau Anda baca beberapa ayat berikutnya, ini yang menarik. Saya lanjutkan dulu kisah berikutnya. 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang. Jadi ketika Yesus masih berbicara kepada wanita itu, ceritanya, ya, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, baca sama-sama apa yang terjadi? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus yang terjadi tidak menghiraukan perkataan mereka, dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan jangan takut, percaya saja. Sama-sama ulangi bagian ini, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara dari Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang itu udah ribut, nangis, menatap dengan suara nyaring. Sesudah itu Yesus masuk dan ia berkata kepada orang-orang yang lagi pada meratap menangis itu,
Maka kamu ribut dan kamu menangis. Anak ini tidak apa? Mati tetapi hidup. Tuhan tuh kalau melihat memang beda sih. Bagi kita masalah besar, buat Tuhan masalah kecil. Lihat berikutnya 40. Tetapi yang terjadi apa? Orang-orang itu apa? Mereka dari nangis langsung ketawa. Luar biasa kan? Awalnya nangis, tiba-tiba ketika mereka dengar kayak gitu ketawa. Dan saya yakin itu ketawanya merendahkan Yesus, betul gak sih? Ya mungkin lah, menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya cuma ayah dan ibu dari anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya tali taku, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat apa? Takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu. Ada 4 taburan yang akan mendatangkan tuayan yang terbaik, kemenangan yang besar dalam masa penantianmu. Yang pertama, belajar dari kisah Yairus dan kisah wanita yang benaran 12 tahun ini. Yang pertama, taburlah pandangan hanya pada Yesus. Taburlah. Apapun yang terjadi, arahkan pandanganmu cuma kepada siapa? Yesus. Yairus, orang-orang sekeliling menertawakan dia. Betul? Orang-orang sekeliling ngomong, sudah gak usah susahin guru, anakmu udah mati. Betul? Dia gak peduli. Dia tetap fokus kepada Yesus. Karena dia tahu Yesus sanggup melakukan yang manusia gak bisa lakukan. Hari ini apapun kau alami dalam masa penantian, saya gak tahu masalah Anda, tapi tetap arahkan pandanganmu kepada Yesus. Arahkan pandanganmu kepada firman-Nya, janjinya, kasihnya, kredibilitasnya, itu loh. Saya tiap kali kalau baca firman Tuhan, saya cuma dapat satu kesimpulan. Tidak cuma satu orang yang dikasih Tuhan, semua orang itu dikasihi Tuhan. Katakan amin. Artinya kalau satu orang bisa mengalami pertolongan Tuhan, orang lain juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Sekalipun bentuknya beda-beda. Beda-beda, setiap kita beda-beda. Arahkan pandanganmu kepada kehadirannya. Makanya dalam masa penantian, dosis cari Tuhan harus bertambah, benar? Karena cuma itu yang bisa menguatkanmu. Saya suatu kali baca Mazmur 23 ayat 4. Berkat terbesar dalam hidup itu bukan bicara tentang sakit yang disembuhkan, pekerjaan yang no. Berkat terbesar itu bicara kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan seperti ini. Sekalipun aku apa? Berjalan dalam apa? Lembah kekelaman. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata ini, the valley of death. Lembah kematian. Yang dilihat itu kematian. Tapi yang luar biasa, Daud ini ngalamin Tuhan, maka dia berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab kehadiranmu nyata dalam hidupku. Sebab engkau menyertai aku. Gadamu dan apa? Tongkatmu. Gada itu bicara perlindungan Tuhan. Tongkat itu bicara tuntunan Tuhan. Itulah yang menghibur. Fokuslah kepada Yesus. Taburlah pandangan cuma pada Yesus. Karena ada di dalam Yesus ada perlindungan, ada tuntunan bagi kita. Makanya fokus sama Yesus saja. Manusia boleh ngomong ini dan itu. Sudahlah kamu gak mungkin sembuh. Sudahlah ngapain kamu berjuang. Sudahlah kamu ngapain bikin ini. Yesus sanggup melakukan yang manusia gak bisa lakukan. Dalam Yesus ada perlindungan yang manusia gak bisa berikan. Dalam Yesus ada tuntunan yang siapapun tidak bisa kerjakan. Kasih dari kami. Kisah 43 1-2. Dikatakan janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Baca ayat 2 sama-sama. 3, 2, 1. Apabila engkau menyeberang melalui apa? Air. Aku akan apa? Menyerahmu. Dan melalui apa? Sungai-sungai. Engkau tidak akan dihanyutkan.
Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan apa? Dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar. Ada beberapa dari Anda mungkin dalam masa penantian ini seperti sedang masuk di dalam musim yang penuh dengan api yang panas, yang kayak mau mematikan kita, menghancurkan kita. Ingat selalu ini, selama pandanganmu kepada Yesus, walau 1000 rebah di sisi kiriku, walau 10.000 rebah di sisi kananku, kita akan tetap berdiri tegak. Karena apa? Yesus beserta kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Makanya hari ini masa penantian akan menjadi kemenangan yang besar kalau kau menabur pandangan hanya kepada Yesus. Yang kedua, taburlah yang kedua perkataan iman. Sama-sama katakan perkataan iman. Jangan lagi ngomong yang sia-sia. Ketika dalam masa penantianmu jangan ngomong kayak gini, oh, aku mati aja nih, udahlah nyerah aja nih. Hati-hati dengan perkataan itu. Lihat Yairus, ya, sekalipun kondisinya di sekelilingnya berkata seperti itu, tetapi dia berkata, anakku memang hampir mati, tapi kalau kau meletakkan tangan atas anakku, kau sanggup bekerja. Dia punya perkataan iman. Kondisinya tidak mudah, tapi perkataan iman itulah yang membawa kemenangan dalam hidupnya. Lihat wanita itu, tadi dia berkata sekalipun dia udah kemana-mana, udah habis dan segala macam, tapi ada selalu perkataan iman dalam hidupnya. Dia berkata, asal ku jamas jubahnya, aku sembuh. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Kalau engkau ingin melihat Tuhan yang terbaik, mulailah dengan taburan perkataan yang terbaik. Your word creates your world. Dengar ini. Perkataanmu akan menciptakan duniamu jadi seperti apa? Your word creates your future. Kata-kata Anda akan menciptakan masa depan Anda. Kalau engkau ngomong mati terus, di ACC sama Tuhan selesai kita. Tapi kalau kita berkata, aku diberkati, aku menang, aku sanggup, aku lihat Tuhan yang terbaik, penuh dengan kemenangan yang besar. Tuhan kasih buat aku apa yang kita katakan, Tuhan sanggup berikan lebih dari itu. Kasih terbaik buat Tuhan. Jadi kedua, taburlah apa? Perkataan iman. Saya masih ingat sekali 2014 baru pindah ke Jakarta, nggak lihat apa-apa sih, beneran. Cuma dikasih mimpi sama Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa memperlengkapi banyak orang melalui dunia pujian menyembah. Tapi ketika 6 bulan berjalan, awalnya semangat, lama-lama semangatnya pudar. Sampai akhirnya tiap kali itu saya masih ingat banget, istri saya tiap kali ngomong kayak gini, udah yuk pulang ke Surabaya lagi. 6 bulan berjuang, rasanya udah pengen pulang beneran. Tapi tiba-tiba ada perkataan firman yang saya ingat waktu itu, Ibrani 4:15-16. Ayat itu berbicara kuat sama saya. Yesus itu imam besar, perantara antara kita dengan Tuhan, jalan menuju kepada Allah Bapa, jalan kehidupan kebenaran. Yang menarik di sana, Yesus pernah jadi manusia, makanya dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu ketakutan kita, dia tahu kekhawatiran kita, dia tahu keterbatasan kita, dia tahu kegalauan kita. Karena Yesus pernah jadi manusia, dia bisa merasakan yang kita rasakan. Ayat 16 berkata, Ibrani 4 ayat 16. Karena itu, dengan penuh keberanian hampirilah tahta kasih karunia Allah, karena di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan dan anugerah tepat pada waktu. Nah, akhirnya menyanyikan dari situ. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Itu dari Ibrani 4:16. Akhirnya saya cuma bisa memperkatakan perkataan iman. Tiba-tiba Tuhan ingatkan sama saya, aku bukan cuma Tuhan yang menyertai kamu untuk bisa sampai ada hari ini, bisa sampai pindah ke kota ini, tapi aku masih Tuhan yang sama yang akan melanjutkan kisah kemenangan berikutnya. Tiba-tiba keluar kata-kata iman tuh. Akhirnya saya perkatakan sama diri saya sendiri, kemenangan terjadi. Aku percaya Tuhan, kemenangan terjadi. Sambil nangis. Singkat cerita, lahirlah lagu kemenangan terjadi di sini.
Oktober 2014. Saya nggak pernah lupa. 2015 pelan-pelan perubahan mulai terjadi, dari nggak punya kantor bisa punya kantor. 2016 kantornya tutup. 2 tahun berjuang di Jakarta. Kali itu beneran saya udah deh. Kalau dulu bikin lagu, nggak ada lagu, punya lagu, berjuang lagi. Tapi kali ini lagunya ada, udahlah menyerah aja lah. Sampai akhirnya saya udah mulai cari rumah di Surabaya. Benar, saya cari kontrakan di Surabaya. Dan ketika dalam musim seperti itu, istri saya ajak, ayo yang cari rumah aja di Surabaya, pulang di Surabaya ini. Istri saya tuh ngomong gini, aku nggak mau ikutan kamu cari rumah. Loh, kenapa? Kamu tuh nulis lagu, judulnya kemenangan terjadi di sini. Kemenangannya belum terjadi kok sudah mau pulang gitu. Tuhan itu pakai para istri-istri ini karena menjadi penyambung lidahnya Tuhan loh. Ada perkataan Tuhan dalam hidup kau diurapi Tuhan. Kata kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Makanya mesti diisi dengan kebenaran firman Tuhan, jangan diisi banyak gosip. Maksudnya gitu. Sekarang kadang-kadang, ya maaf ya, kadang-kadang lebih ngerti lambe turah daripada ngerti firman Tuhan masalahnya. Lebih ngerti gosip terbaru daripada ngerti tentang karya Tuhan terbaru masalahnya. Kita bisa dipakai menjadi penyambung lidahnya Tuhan, sehingga sekelilingmu, pasanganmu, anak-anak dikuatkan sama Tuhan melalui perkataan imanmu juga. Gara-gara istri saya ngomong kayak gitu, saya panggil lagi. Ya singkat cerita, pelan tapi pasti Tuhan buka jalan luar biasa, gak jadi pulang. Sampai hari ini tetap gak pulang Surabaya. Tapi bisa terjadi berkat buat Surabaya, buat Indonesia. Semua cuma dimulai dari perkataan iman. Tabur perkataan iman di dalam masa penantianmu. Yang ketiga, saya segera selesai. Yang ketiga, taburlah persiapan yang terbaik. Sama-sama katakan persiapan yang terbaik. Persiapan itu dari kita. Dengar ini, persiapan itu dari kita. Kesempatan itu Tuhan yang buka. Kemauan itu dari kita. Kemampuan, mujizat itu karya Tuhan. Sudah. Tangkap itu. Kerjakan apa yang masih ada di tanganmu. Yairus, dia datang dengan kerendahan hati sama Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus. Itu usaha terbaik bisa dia lakukan loh. Dan Yesus menghargai itu. Melalui itu terjadi mujizat yang gak masuk akal. Wanita yang pada 12 tahun sudah kemana-mana, dia usaha dulu loh cari dokter, betul gak sih? Dia cari kemana-mana. Sampai satu titik dia mendengar tentang Yesus. Akhirnya ngalami kesembuhan. Tapi dia melakukan usaha yang ada di tangannya dulu, supaya dia bisa ngerti bedanya dokter sama dokter di atas segala dokter tuh ada bedanya gitu loh maksudnya. Dia disuruh ketemu sama dokter dulu, supaya ujungnya ketemu dokter di atas segala dokter. Ada usaha yang kita mesti lakukan dulu. Saya kalau ngelihat hidup saya, wah waktu awal-awal tulis lagu tuh penuh dengan sengsara beneran. Wah dicemooh kiri kanan beneran. Tahun 2000 momen dimana saya banyak bikin lagu. Saya presentasi ke mami saya ngomong, Ki lagumu gak enak katanya gitu. Kamu kalau bikin lagu tuh kayak Jeffrey Chandra katanya gitu. Itu lagunya enak-enak. Saya kesel sama mami saya. Saya ngomong sama mami saya, Mi, anakmu namanya Frankie Kuncor bukan Jeffrey Chandra. 2015 lagu Kemenangan Terjadi di Sini sudah direkam di sebuah album waktu itu. Papi mami saya dari airport saya jemput pulang ke rumah. Waktu perjalanan saya putar lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Tiba-tiba mami saya itu ngikutin lagunya. Itu lagu baru waktu itu 2015. Sambil ngangguk-ngangguk gini sambil ngikutin. Selesai lagu itu diputar, dia ngomong gini, ini lagu enak, lagunya siapa? Gitu kan. Dan akhirnya saya ngomong sama mami saya, Mi, lagunya enak ya. Oh, ini lagunya kayak gini ya. Itu bukan lagunya Jeffrey Chandra. Itu lagunya anakmu namanya Frankie Kuncoro. Oh, ini lagu kamu. Oh, kamu dipakai Tuhan ya. Iya. Lah papi saya itu seorang pemimpin pujian, juga seorang pengkhotbah di kota Solo. Ya. Kritis kalau lihat lagu. Lagunya bagus tapi nggak kreatif. Lagu kok isinya di sini terus. Gitu. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata
Di sini lagi kemenangan terjadi. Di sini lagi. Nggak ada kata-kata yang lain gitu. Lagunya nggak kreatif. Kalau kreatif tuh gini, yang pertama di sini, yang kedua di situ, ketiga di sana, katanya gitu. Sekalipun dicemooh tetap tabur terus yang terbaik, katakan amin. Kasih persiapan yang terbaik, terus. Tapi luar biasa sekarang. Papi saya kalau pelayanan kemana-mana, setelah sampaikan firman, nyanyinya apa? Ku yakin. Gantian saya ngomong sama dia, katanya lagunya nggak kreatif. Sampai akhirnya dia ngomong, lagu kamu dipakai Tuhan luar biasa. Lo kasih tepuk tangan buat Tuhan. Orang mau mencemooh apa, tetap kasih persiapan yang terbaik. Orang nggak peduli, kasih persiapan yang terbaik, tabur yang terbaik. Di balik taburan pasti ada Tuhan yang terbaik. Yang terakhir, belajar dari Yairus yang terakhir ini. Taburan apa yang terbaik yang kita bisa lakukan di masa penantian kita? Taburlah pelayanan untuk orang lain. Sama-sama katakan pelayanan untuk orang lain. Yairus, dia tuh rela menunggu supaya wanita pendarahan 12 tahun itu disembuhkan dulu. Gara-gara dia menunggu, akibatnya apa? Anaknya mati. Awalnya hampir mati, ujungnya jadinya mati beneran. Mati beneran. Tapi dia rela untuk menunggu, rela hidupnya jadi berkat dulu bagi orang itu. Dia gak ngomel apa-apa sama Yesus. Dia seorang kepala rumah ibadat, merasa punya kuasa. Bisa gak dia ngomong sama Yesus? Yesus, saya ini kepala rumah ibadat. Wanita ini siapa? Pendarah lagi. Orang pendarah di zaman itu disebutkan sebagai seseorang yang najis. Ya, kita masih ngerti latar belakang budaya yang ada di zaman itu. Nggak berarti itu kok kamu tolong. Aku duluan dong. Aku yang minta duluan, betul kan? Yang datang sama Yesus itu Yairus dulu. Tapi dia mau untuk kasih waktunya, walaupun akhirnya resikonya anaknya mati, dia tetap mau untuk melayani orang lain dulu. Hati seperti itulah yang Yesus paling gak tahan. Kalau hatimu seringkali mendahulukan orang lain, jangan kaget. Apa yang kau rindukan hari ini, Tuhan perhatikan lebih dari kau bisa bayangkan. Kasih tepuk tangan dulu. Saya punya satu prinsip. Orang yang murah hati selalu akan dikejar kemurahan Tuhan. Dalam masa penantian, aktiflah untuk apa? Hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Belajar dari Yairus. Masa penantiannya berujung kemenangan yang besar bagi orang lain. Anak itu tidur, mati, tapi di mata Tuhan anak itu cuma tertidur dan Tuhan bisa bangkitkan. Semua diberkati hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya akan bagi berdiri, saya akan bacakan satu ayat penutup dan kita membaca ayat ini sama-sama. Ibrani 6, 10, 12 dan saya selesai di sini. Tampilkan ayatnya di ayat. Wah, ini ayat dahsyat. Tadi saya renungkan ayat ini dan saya percaya sekali apa yang kau tabur hari ini. Taburlah pandangan kepada Yesus. Amin. Taburlah perkataan iman. Yang ketiga, tabur apa? Persiapan yang terbaik. Dan yang keempat, taburlah pelayanan sama orang lain. Lihat ini. Ya kita baca sama-sama. Ibrani 6, 10 sampai berapa? 12. Dalam Alkitab mudah dibaca. 3, 2, 1. Allah itu adil. Dan ia tidak akan melupakan apa? Semua pekerjaan yang telah kamu lakukan. Ia juga akan mengingat kasih yang telah kamu tunjukkan kepadanya melalui bantuanmu bagi sesama orang percaya, dan bahwa kamu terus membantu mereka. Kami ingin masing-masing kalian terus menunjukkan semangat yang sama sampai akhir hidupmu. Jadi terpenuhilah apa yang menjadi harapanmu. Kami tidak mau kamu menjadi malas. Kami mau kamu seperti mereka yang karena iman dan apa? Kesabaran mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Kasih tepuk tangan. Waktu doa sama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat tanganmu sama-sama, nyembah Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ambil waktu 2 menit ke depan sebelum saya akan serah. Semua dari kita pasti ngalamin namanya masa penantian hari-hari ini. Saya pun ngalamin ini hari-hari ini. Salah satu yang sedang saya nantikan adalah anak pertama saya yang berkebutuhan khusus. Dia terbatas untuk bisa dalam banyak area. Saya tiap hari cuma tumpang tangan sama dia. Saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, aku mesti sekolahkan kemana dia. Dan satu persatu Tuhan tuh selalu buka jalan dengan luar biasa. Yang Tuhan selalu kasih lebih dari yang kita bisa bayangkan. Hari ini saya berdoa setiap kita dalam masa penantianmu, tabur yang terbaik. Jangan tabur yang asal-asalan. Taburlah pandangan kepada Yesus. Karena cuma Yesus yang bisa menenangkan hatimu dalam masa penantian. Karena cuma Yesus yang bisa kasih kekuatan dalam masa penantian. Karena cuma Yesus yang bisa kasih direction yang tepat sehingga kau gak salah langkah dalam masa penantian. Karena kadang-kadang kita mungkin terbawa emosi mengetok pintu yang salah. Akhirnya penantian kita jadinya sia-sia. Atau hari ini taburlah pandangan kepada Yesus. Taburlah waktumu kau tambah intim sama Tuhan hari-hari ini. Yang kedua, taburlah perkataan iman. Ayo perkataan-perkataan yang gak berguna dibuang. Hari ini perkatakanlah apa janji Tuhan dalam hidupmu. Perkatakanlah engkau orang yang diberkati Tuhan. Perkatakanlah engkau orang yang dipilih Tuhan. Perkatakanlah engkau adalah biji matanya Tuhan. Perkatakanlah engkau adalah orang-orang yang dipenuhi dengan anugerah dari Tuhan. Perkatakanlah bahwa aku ini pemenang. Yes, katakanlah itu dalam hidupmu. Apa yang kau katakan, itu yang Tuhan kerjakan. Amin. Your word creates your world. Kata-katamu akan menciptakan duniamu dan masa depan. Taburlah persiapan yang terbaik. Apa yang masih ada di tanganmu hari ini? Bidang saya nulis lagu, saya terus tabur. Sekalipun ada orang-orang yang mencemooh, saya terus kerjakan. Sampai di satu titik tertentu, ternyata semua yang dikerjakan itu mulai berbuah satu demi satu. Kerjakan persiapan yang terbaik. Dan kalau kau mempersiapkan yang terbaik, Tuhan akan buka di waktu yang tepat, kesempatan yang terbaik akan dinyatakan buat kita. Ini terakhir, dalam masa penantian, taburlah pelayanan untuk orang lain. Ini yang paling penting. Yairus dia mau menunggu, dia mau orang lain dilayani dulu sampai anaknya mati. Tuhan lihat hatinya Yairus yang gak egois itu. Dia mau melayani. Saya ngerasa banget ada banyak dari Anda pesan yang terakhir ini begitu kuat. Dalam masa penantian, ayo layani orang lain. Kalau ada pelayanan dibuka di gereja ini, terlibatlah. Kalau ada di tempat lain, Tuhan bukakan pintu buat Anda. Hanya Tuhan kalau mau aku jadi berkat, aku mau Tuhan, pakai aku. Kalau ada sekelilingku yang sedang kesusahan, engkau sendiri lagi kesusahan, tapi taburlah kemurahan hati itu. Jangan kaget ketika kau mendoakan orang. Ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk mendoakan Anda juga. Jangan kaget ketika Anda mulai menabur sama hidup orang. Jangan kaget, kemurahan Tuhan akan mengejarmu dengan luar biasa. Orang yang memperhatikan biji mata Tuhan akan dikejar kemurahan Tuhan. Dalam masa penantian, taburlah pelayanan kepada hidup orang lain. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya masa penantian kami akan berakhir dengan sebuah kemenangan yang besar. Kami gak sabar itu Tuhan. Waktu-Mu waktu yang terbaik buat setiap kami. Kami gak mau paksa waktunya kami, tapi jadilah waktunya Tuhan dalam hidup kami. Berbicara Tuhan lebih lanjut, sempurnakan firman-Mu ini. Biar kami bukan jadi orang-orang yang malas, tetapi setiap hari kami menjadi orang-orang yang bekerja untuk menabur dan menabur. Karena yang menabur
akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Namamu ditinggikan. Thank you Jesus. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuayan indah. Katakan sama-sama. Tuhan memampukan. Dengan iman katakan, aku pasti menang. Kasih tepuk tangan luar biasa.